Bahrain kena serangan cyber usai curangi timnas Indonesia. Banyak nama tempat di Bahrain berubah jadi AFC Mafia. Jadi mapnya seperti ini teman-teman. Wow, gila sih kalau ini benar-benar terjadi, gila sih. Coba kita cek di Google Map. Oke, sekarang kita coba cek teman-teman apakah ini benar. Kita cari Bahrain. Kita cek di Google Map ya teman-teman. Ternyata ini cuman hoax ya. Soalnya di Google Map tidak terlihat. Oke. Nah, jadi gambar ini cuman sebuah editan ya teman-teman, bukan hal yang benar. Kemungkinan ya tidak tahu. Jadi buat teman-teman mungkin coba silakan cek di Google Map teman-teman masing-masing apakah ini benar atau tidak. Silakan. Oke. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI itu gimana nih kerjanya? Kerjanya harus jadi greget lah. Gimana tidak, bulan kemarin kita dapat ikan gede loh, Mesilger sama Eliano Raider. Bulan ini dapat ikan gede lagi, Kevin Dix. Maksudnya gini loh Pak Erick ya. Maksudnya ya Mbok, jangan setega ini. Kasihanlah sama generasi lokal pret, gerombolan akamsi, dan lebih-lebih itu supporter Malaysia dan netizen Malaysia yang selalu nyinyirin kita. Kasihan dikit Pak, di rem, di slow. Kalau di push terus nanti mereka itu gampang suren gitu loh Pak. Kalau gampang suren kan gak asik, harus matchmaking lagi gitu. Jadi paling enggak ya kasihlah nafas dikit-dikit. Jangan dihajar terus turet-turet mereka. Kemarin yang Malaysia aja udah keluar-keluar madehel mau dinaturalisasi, nggak jadi. Sedangkan kita, kalau Pak Erick salaman jadi, salaman jadi, salaman jadi. Ya ini untung Pak. Untung aja ini sama pemain diaspora, pemain keturunan. Kalau salaman jadi. Coba kalau udah sama istri Pak, setiap kali salaman jadi. Kan juga ribet Pak, kan gitu ya. Tolonglah Pak, pelan-pelan. Yang lalu ada nggak jadwal kepastian klub bisa main tiap minggu? Coba jujur dulu Bang Joy. Kalau jadwal kan jadwal itu Pak, jadwal itu sejak zaman Nurdin Halid. Sejak zaman Nurdin Halid pasti Pak. Enggak. Jangan ngomong Nurdin Halid, kita ngomong 5 tahun ke belakang Pak. Kita 10 tahun bahkan sejak zaman Nurdin Halid. Kalau jadwal pasti. Cuma nggak related sama jadwal internasional kadang-kadang gitu. Enggak. Bang Joy harus jujur. 5 tahun ini enggak Bang Joy. Jangan Nurdin Halid dong. Kita ngomong 20 tahun. Kita Anton Sanjoyo ini dia Halid pun benci sekali. jadwal itu pasti. Cuma Bang Joy nggak jujur. Periode lalu pun sebelum Pak Erick itu PSIS udah jual tiket, nggak ada kepastian mengenai jadwal. Satu, sekarang ada kepastian jadwal. Sejak kapan klub bisa jual yang namanya tiket tiket perusahaan? Nggak pernah Bung Joy, baru kali ini. Harus jujur loh Bung Joy. Pak Arya Sinulinga bikin mati kutu Bung Anton Sanjoyo. Ya, orang yang kepalanya mirip sama wasit Ahmed Alkaf ini ya, itu dipermalukan sama Pak Arya. Ya, ini Anton Sanjoyo ini kan selalu mengkritik PSSI ya kan, mengkritik PSSI dari segala hal. Nah, ini terjadi di salah satu acara TV iNews ya. Dalam acara TV ini ya, Pak Arya menantang Bung Anton Sanjoyo untuk menunjukkan jadwal liga ya sebelum Pak Erick Thohir apakah ada yang tepat waktu. Ini orang nggak berani jawab. Ketika disuruh mengakui kalau Liga 1 zaman Pak Erick itu enggak molor jadwalnya, ini orang nggak mau ngomong. Emang dasarnya ini batu ya. Kita cek zaman sebelum Pak Erick Thohir apakah liga itu jadwalnya karet atau enggak. Ini Liga 1 2010 zaman Pak Nurdin Halid. Coba lihat beritanya, diundur. Ini jadwal Liga 1 zamannya Pak Johar Arifin 2012 ya, diundur. Ini jadwal Liga 1 zamannya Pak Lanyala Martaliti 2015, diundur. Ini jadwal Liga 1 zamannya Pak Edi Rahmayadi 2017. Jadwalnya berubah-ubah, berganti-ganti. Dan ini jadwal Liga 1 tahun 2019 zamannya Pak Iwan Bule, diundur juga. Jadi Pak Arya Sinulinga udah bener ya. Ya, musim ini kan Liga 1 itu nggak bisa diundur. Bahkan Persib aja yang ngancam PSSI ya, supaya untuk ngalah di AFC, supaya minta liga itu diganti jadwalnya, PSSI kan nggak mau. Artinya PSSI itu konsisten ya, konsisten. Betul kata Pak Arya, Pak Erick.
Tapi Bung Anton Sanjoyo ini nggak mau mengakui ya, karena dia memang pengkritik PSSI. Mari kita dukung Liga Indonesia untuk selalu maju. Salam Di Matteo. Salam olahraga, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Ya, video awal tadi sudah kita simak bersama-sama bagaimana ramai ya terkait dengan wasit yang memimpin laga antara Indonesia versus Bahrain pada tanggal 5 Oktober kemarin. Ya, kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh wasit Ahmed Al-Kaif ini tentu membuat netizen Indonesia bukan sedikit, sangat geram. Ya, sampai-sampai di petanya Bahrain itu muncul tulisan AFC Mafia. Ya, kalau tadi saya coba searching ya, kalau kita hanya coba nanti teman-teman lakukan masuk di peta itu ya, ketik saja AFC Mafia, itu akan muncul tulisan di petanya Bahrain itu tuh AFC Mafia. Ada aja ya, sampai-sampai dalam sebuah berita di mana Asosiasi Sepak Bola Bahrain itu merasa terganggu dengan kelakuan dari hacker Indonesia ini. Ya, kaget ya melihat ulah-ulah yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Hati-hati loh. Kemudian teman-teman, terkait dengan si itu Anton Sanjoyo Sontoloyo ini, yang nampaknya dia tidak pernah pro dengan PSSI. Dalam sebuah debat di salah satu acara televisi, ketika ditanya oleh anggota Exco PSSI Bapak Arya Sinulinga, dia tidak bisa menunjukkan itu. Ya, harus kita akui bahwa Liga 1 di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir itu mulai berjalan dengan baik. Ya, waktu jadwal itu sudah tertata rapi. Artinya tidak lagi seperti yang terjadi dulu-dulu sampai diundur 2 pekan, bahkan sampai merugi ratusan juta. Ini yang tidak diakui oleh Anton Sanjoyo Sontoloyo ini, guys. Bahrain itu fix mafia. Ya, setelah ketahuan kalau presiden AFC itu dari Bahrain dan vice presiden FIFA itu juga dari Bahrain, seluruh dunia menyerukan AFC mafia. Nah, paniklah mereka kan, paniklah, masa nggak pula? Kalau nggak panik, harusnya mereka mengklarifikasi. Tapi sampai sekarang apa ada mereka mengklarifikasi? Tidak ada. Tahu apa yang terjadi? Ya, Federasi Sepak Bola Bahrain itu menutup kolom komentar di semua media sosialnya. Kemudian diikuti oleh Kementerian Pertahanan Bahrain juga menutup kolom komentar di semua media sosialnya. Sebelum itu ada wasit Al-Kaif yang duluan menutup kolom komentar di media sosialnya. Dan sekarang media sosialnya itu hilang. Aku yakin ya itu hilang bukan karena di report netizen, tapi karena dia menutup sendiri media sosialnya biar nggak dibully lagi. Dan yang terbaru ya pelatih Bahrain ya Dragan Talajik itu juga menutup kolom komentar di semua media sosialnya. Kenapa mereka semua menutup kolom komentar di media sosialnya? Ya karena mereka takut ya untuk menjelaskan. Tidak ada alasan, memang itu kecurangan. Makanya mereka malu dan akhirnya menutup kolom komentarnya. Jadi mereka nggak mau klarifikasi. Jadi klarifikasi ini justru dilakukan oleh pandit-pandit sepak bola yang pandai bersilat lidah. Ya salah satunya ini ya legend sepak bola Bahrain ya Hussein Ali yang udah pensiun dan jadi pandit sepak bola sekarang. Ya dia justru menjelaskan dan mengklarifikasi dengan memutarbalikkan fakta. Bukan Bahrain yang curang katanya gara-gara menambah waktu dari 96 jadi 99. Tapi justru Indonesia yang curang katanya karena pakai pemain naturalisasi Belanda. Cobalah kalian pikir parah nggak? Parah banget loh. Makanya aku bilang memang fix AFC itu mafia. Salam Di Matteo.
Breaking news guys, resmi hari ini peringkat timnas Indonesia naik ke peringkat 127 dunia. Loh kok bisa? Ya, jadi rank FIFA timnas Indonesia sebelumnya itu ada di peringkat 129 dunia guys. Cuman karena Nigeria kalah dari Angola semalam dengan skor 2-0, makanya timnas Indonesia naik satu peringkat guys, dari 129 dunia ke 128 dunia. Dan pagi ini Afrika Tengah mengalami kekalahan dari Maroko, sehingga membuat timnas Indonesia naik satu peringkat lagi guys, menjadi peringkat 127 dunia. Dan peringkat FIFA timnas Indonesia hari ini itu pernah kita raih 10 tahun yang lalu guys, yang menjadikan peringkat 127 dunia ini menjadi peringkat terbaik selama 15 tahun terakhir. Padahal kalau kita menang melawan Bahrain kemarin, mungkin timnas Indonesia udah berada di peringkat 122 dunia guys. Tapi apalah daya, kemenangan kita dirampok sama botak kampret ini guys. Tapi tenang guys, kita nggak perlu bersedih karena timnas Indonesia masih punya peluang untuk naik ke peringkat 122 dunia asal menang melawan Cina besok. Karena jika menang melawan timnas Cina besok, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin sebesar 16,89 poin. Di mana total poin timnas Indonesia kalau menang melawan timnas Cina menjadi 1145,45 poin. Dan timnas Indonesia dipastikan melejit langsung ke peringkat 122 dunia jika menang melawan timnas Cina. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow kalau suka konten begini. Dengan sudahnya bersalaman KDB, Kevin Dix bakar besi, dengan Pak Ketum, Erick Thohir, artinya semua nama yang sudah diminta oleh Sintayong di kloter pertama itu sudah ada semua nih boy. Bolehkah gue nyanyi? Bolehkah gue nyanyi? Usai sudah segala penantian panjangku. Asik. Tapi ternyata masih banyak yang nggak tahu ya, Kevin Dix itu mainnya di posisi apa, mainnya kayak gimana. Mari kita bahas. BTW bentar boy, buat lu pada yang pengen nonton bola tapi bingung mau nonton di mana, langsung aja pencet tautan yang ada di bio gue boy. Di situ pertandingan lengkap. Lanjut. Sebenarnya aneh ya kalau misalnya lu pada kagak tahu Kevin Dix itu mainnya kayak gimana dan sejago apa. Kevin Dix merupakan seorang pemain berposisi natural adalah seorang fullback kanan. Ingat guys, namanya back sayap itu ada dua tipe. Ada yang tipenya fullback, ada yang tipenya wingback. Kalau yang tipenya wingback kita bisa sebut kayak misalnya Asnawi. Dia punya atribut menyerang itu agak-agak balance dengan atribut bertahannya. Sedangkan Kevin Dix dia lebih ke fullback. Atributnya lebih banyak bertahannya dibandingkan menyerangnya. Menyerang dalam artian overlap ataupun underlap ke depan. Kalau untuk reguler main gak usah ditanya ya, dia main inti di FC Copenhagen. Bang, emang Copenhagen jago bang? Nih buat lo pada yang gak tahu ya, Copenhagen adalah salah satu klub raksasa di Denmark, langganan Liga Champion. Nih beberapa laga-laga Copenhagen musim lalu. Musim ini Copenhagen main di Europa League boy. Ketemu City, Bayern Munchen, terus MU, dan menang lawan MU. Ya di Denmark ada dua tim lah, yang tim yang hebat ya. Ada Midtjylland sama Copenhagen ini. Dan Kevin Dix pemain inti di tim ini. Dan di musim ini dia lebih banyak bermain sebagai back tengah sebelah kanan, kayak Messilhers lah. Karena skemanya Copenhagen main 3 back. Secara biografi lo lihat sendiri nih ya, dia udah melalang buana di sepak bola Eropa nih. Udah main ke Fiorentina, main ke Empoli, main ke Feyenoord, dan sekarang di Copenhagen sebagai pemain inti. Awas lu pada ya, pada bilang dia orang asing ya, rambutnya hitam, lihat mirip nih, mirip gak nih sama gue nih, mirip gak? Akhirnya pria-pria bermarga ini sudah join kepada timnas kita boy. Orat Mangun, Leka Tompesi, Tombeng, Patinama, dan Bakar Besi. Mereka semua adalah aset Indonesia. Kita panggil aja dia El Penantian lah ya, si El Penantian nih, Kevin Dix. Kira-kira kapan ya Kevin Dix bisa main? Next video gue bahas boy. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Ya, sepertinya Kevin Dix ini kalau menurut saya kayak nanti saat Indonesia main di GBK ya, menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Ini saya kira sebuah kabar baik untuk Coach Sintayong ya. Karena ini adalah kepingan-kepingan yang selama ini belum terisi. Ya, back yang diminta oleh Coach Sintayong ada Jordi Amat, kemudian Matt Silgers, Teiches, dan juga Kevin Dix ini ya. Mudah-mudahan saja dengan tambahnya satu amunisi ini bisa membuat kekuatan Indonesia semakin wow. Pak, itu banyak orang-orang yang mengkritik naturalisasi di PSSI. Menurut Bapak gimana? Jadi gini, naturalisasi di PSSI sekarang itu bukan hanya PSSI yang melakukan, negara lain juga melakukan, Maroko, Prancis, Inggris. Nah kita bukan hanya Indonesia. Dulu tuh banyak yang darahnya campur sama Belanda, terus banyak juga orang Belanda yang lahir di negara kita. Nah kalau dia lahir di negara kita kan berarti dia warga negaranya Indonesia sebenarnya. Bapak dulu hampir lahir di Singapura, Singapura bilang Bapak harus jadi warga negara Singapura. Jadi
Terus apa sih yang mau dipersoalkan gitu loh? Kita punya sumber daya yang agak kurang di sepak bola, kemampuan sepak bola kita agak kurang, ya kan? Nah, agak kurang ini bisa macam-macam. Bisa karena pembinaan kita yang kurang bagus, bisa karena banyak orang dalam terus minta saudaranya aja yang masuk di dalam tim itu, bisa juga lantaran memang komposisi DNA kita tuh kurang bagus, paru-paru kurang bagus, segala macam dan lain sebagainya. Nah, adanya amunisi dari pemain-pemain keturunan kita itu akan membuat orang-orang yang dilatih di timnas yang istilahnya itu orang kampung sendiri, itu dia bisa ngelihat, bisa ada benchmarknya gitu. Oh, ternyata kalau saya mau jadi back yang baik, saya harus bisa lari kayak gini gitu. Saya harus bisa bernafas kayak gini. Oh, untuk menjadi striker tuh saya harus gini, harus gini. Nah, ini nih, naturalisasi ini bagus banget menurut Bapak. Nah, terus terang Bapak udah lama kepingin ngomong. Orang-orang yang mengkritik naturalisasi itu, ini tolong jangan dipotong. Orang yang mengkritik mau siapapun itu bego banget. Ibaratnya kamu Bego ini banget. satu negara yang ingin Bego banget, mempertahankan guys. kewibawaanmu, marwahnya, harga dirinya. Terus sudah gitu datang orang, saya ada keturunan Indonesia loh. Tak bantu boleh nggak? Terus kamu, tidak bisa. Saya akan mempertahankan. Sebodoh apa sih orang kayak gitu? Padahal efek daripada kemenangan kita di dalam kancah dunia, itu efeknya gede banget. Pada saat kita bisa nilainya sama dengan Arab Saudi, TKW, TKI kita yang di Arab Saudi itu harga dirinya jadi tinggi. Terus Arab Saudi juga, ternyata dia dari Indonesia. Itu kemarin mereka sama loh sama kita gitu. Misalnya Indonesia bisa ngalahkan Indonesia, kita nggak boleh gaya-gaya nih sama TKI Indonesia. Kesebelasan dia bisa ngalahin kita gitu loh. Dia kaget mereka. Harga dirinya tuh naik. Kenapa orang-orang yang mengkritik tuh nggak mikir ke situ gitu loh. Terus yang mereka lakukan apa selama ini gitu loh. Yang bisa lebih bagus dari kepemimpinan PSSI yang sekarang gitu loh. Apa sih yang Bapak tuh sebel banget loh. Seandainya itu misalnya ada hukum rimba tuh Bapak tantang MMA itu orang-orang yang kritik itu kurang ngajar. Iya. Ya boleh dong Bapak sebel. Saat ini Bapak bangga banget dengan tim Indonesia dan mereka itu cinta sama Indonesia. Loh, kamu pikir mereka dapat apa? Mereka itu hanya karena kecintaannya. Kamu tahu nggak striker timnas U20 yang hebat itu, Jens Raven namanya. Dia menurut Bapak itu bakal jadi striker yang hebat. Dia membela Indonesia itu kenapa? Karena dia itu selama di Belanda itu sering ke rumah neneknya makan nasi goreng. Terus dia berpikir kalau dia jadi sering di Indonesia, dia sering makan nasi goreng. Dan mereka dapat apa? Memang kamu pikir waktu di naturalisasi sudah dapat uang 100 miliar gitu? Ya enggak. Jadi mereka itu datang ke Indonesia dinaturalisasi untuk membanggakan kakeknya, untuk membanggakan neneknya. Terus yang terbaru yang bertahan kita yang orang Belanda juga hebat tuh Bapak. Untuk membanggakan ibunya bilang, kamu jadi di Indonesia aja nak, di Indonesia gitu. Karena ibunya itu masih cinta sama Indonesia gitu. Terus orang-orang ini yang kepingin membela Indonesia, dibilang, wah jangan gitu, kurang ajar banget orang yang kayak gitu tuh. Itu nyebelin kalau kata Bapaknya. Mengkritik timnas, itu kurang ajar banget kalau menurut Bapak. Ada orang mau bela kita, terus kita bilang, jangan. Jadi kita ini lagi susah, terpuruk, terus ada orang bilang, saya tolong ya. Oh jangan. Itu orang sombong macam apa? Kayak Sombong gitu. banget sih kalau orang-orang Bener, seperti ini itu. jangan dipotong. Kenapa kita tidak mencari striker, Pak? Ya, satu kan mencari kualitas yang kita inginkan dan juga sesuai dengan aturan FIFA. Ya, kita belum dapat itunya pemainnya. Artinya nanti akan tergantung scouting dan juga tergantung komitmen pemainnya. Ya, tergantung pemainnya. Kalau saya lihat, kalau keseriusan kita, program kita, saya rasa sudah ada ya. Tinggal pemainnya sendiri merasa comfortable, nyaman dengan kita. Oke. Pak Erik, banyak juga yang bertanya Pak soal wasit tentunya. Ini menjadi banyak sekali pertanyaan ke Liputan 6 Sport. Cuman sebelum saya mau ke sana, saya mau nanya dulu Pak, bagaimana kondisi tim saat ini di China? Baik. Jadi ketika sesudah pertandingan, ada beberapa pemain, ya itu kan anak-anak kita ya, WhatsApp ke saya, karena saya punya kebiasaan juga sama pemain timnas yang senior, saya selalu kirim text message. Ini dari awal-awal saya juga.
Karena saya tidak mau menjadi ketua PSSI yang berjarak dengan tentu sama pemain, pelatih, manajemen, semua kita harus ada dekat, hubungan gitu. Tetapi saling menghormati sesuai dengan tentu garis komandonya. Nah, ya teman-teman, kita harus berbangga terkait dengan kepemimpinan Bapak Erick Thohir di PSSI ya. Inilah alasan sebenarnya kenapa sih selama ini kok yang didatangkan selalu aja pemain belakang, kok nggak ada striker. Jadi jawabannya sudah tahu ya teman-teman, bahwa untuk mencari seorang striker itu sangat susah, gampang, dan gampang, susah. Ini bukan asal cari, tapi cari yang benar-benar yang grade A. Itu sangat susah. Jadi kita doakan saja semoga ini bisa menjadi peluang atau kesempatan buat para pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Malik Rizaldi dimainkan oleh Coach Sintayong. Artinya ada kesempatan bagi pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Oke teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih, salam olahraga.